Ya, terima kasih. Ketika saya mendapat undangan, maka judulnya diskusi ini adalah merajut kembali. Sehingga saya langsung berpikir kalau yang dibicarakan merajut kembali, titik tolaknya adalah oleh karena ada perpecahan. Nah, oleh karena itu kita perlu memikirkan apa betul ada perpecahan dan apa betul ada perubahan. Tadi Pak Ed mengatakan bahwa kita harus belajar dari sejarah untuk melihat ke depan bagaimana menyelesaikannya. Nah, saya hanya ingin mengumpulkan kenyataan-kenyataan bahwa sekarang ini kita tidak bisa menutup mata, janganlah dipungkiri bahwa setelah pilkada selesai masih mengancam isu SARA yang akan lebih menajam. Gejala-gejalanya terlihat dari berbagai media sosial, dari berbagai pendapat yang berseliweran, akan tetapi banyak sekali yang suasana batinnya seperti itu tetapi tidak berani mengungkapkan secara terus terang. Nah, sekarang ada suatu hal yang menarik adalah bahwa sejak Indonesia belum merdeka, maka di dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan itu sudah ada 4 orang keturunan Tionghoa yang ikut menjadi anggota, yaitu Ui Chong Hao, Ui Tiang Cui, Lim Kun Hian, dan Tan Eng Hua. Sejak lahirnya Republik, dalam Kabinet Soekarno di Jogja, dan seterusnya selama berkuasa 25 tahun, itu ada menteri-menteri Xiao Giokjan, Tan Po Guan, Ong Eng Di, Muhammad Hasan, Wi Chutat. Selama pemerintahan Pak Harto memang tidak ada, tetapi pada waktu krisis, Pak Harto mengangkat Bob Hasan dan Antoni Salim. Begitu Gus Dur menjadi presiden, beliau langsung mengangkat saya sebagai Menko Ikuin. Begitu Ibu Megawati menjadi presiden, saya diangkat kembali, tetapi dalam jabatan lain sebagai Bappenas. Sebelumnya saya anggota Badan Pekerja MPR, Wakil Ketua MPR, anggota DPR. Pak SBY mempunyai Mari Pangestu, Jokowi mempunyai Gita Wirjawan, Tom Lembong, Ignatius Yonan, Enggar Stianto Lukito. Selama saya aktif dalam PDI yang menjadi PDI Perjuangan, dan berjuang betul-betul dari bawah, oleh karena ketika itu masih belum ada era reformasi, tidak ada satupun yang mencina-cinakan saya. Saya berkampanye beserta rakyat jelata, tidak ada masalah sama sekali. Sehingga saya sendiri merasa heran. Maka ketika saya berkampanye di Tuban, saya minta teman saya di tengah-tengah pidato saya teriak, "Hei Cina!" gitu. Ternyata dia akan dipukulin, hampir mau dipukulin. Jadi, maka menjadi pertanyaan yang perlu kita renungkan. Saya hanya melemparkan saja pertanyaan ini. Mengapa ketika Ahok menjadi gubernur, ada persoalan yang begitu tajam? Yang sekarang seolah-olah sudah selesai dengan pilkada, sudah ada kemana? Apa betul? Apakah di bawah permukaan air itu tidak ada suasana batin yang masih tegang, yang masih mengganjal? Nah, di sini saya ingin mengumpulkan juga beberapa faktor. Saya tidak berani mengambil kesimpulan, hanya menawarkan saja, yaitu media sosial yang liar dan sangat tidak bertanggung jawab. Bagaimana mengendalikan itu? Karena itu pengaruhnya besar sekali dalam kekacauan ini. Kedua adalah euforia kebebasan dalam zaman reformasi yang kebablasan. Presiden Jokowi hasil dari pemungutan suara ala Amerika yang mesti 50% plus 1, tidak lagi musyawarah mufakat di dalam MPR. Dia yang hasil itu mengatakan sekarang bahwa demokrasi sudah kebablasan. Jadi mestinya ya betul ya, kalau demokrasi ini kebablasan betul-betul. Lalu kemudian ini yang sangat mengkhawatirkan, mulainya ada peran pengusaha yang ingin sekaligus menjadi pengusaha dan penguasa. Gejala peng-peng istilahnya Rizal Ramli. Dan kalau itu diterus-teruskan, maka peng-pengnya akan menjadi gepeng dan kita susah semua. Terima kasih. Mungkin itu cocok dengan ini, Pak. Jadi pedagang itu bagus, jadi dokter gigi bagus, tapi jangan Anda ambil dua-duanya.
jadi pedagang juga, dokter gigi juga. Jadi himbauan saya kepada pengusaha dan kepada orang-orang pada umumnya dalam demokrasi ini, kalau tidak mengerti juntrungannya politik itu bagaimana, kalau tidak mengerti proses tentang pilihan negara, janganlah ikut berbicara. Nah, sekarang gejalanya kan semua orang menjadi politisi, semua orang merasa dirinya pandai untuk ikut berbicara soal politik, memberi penilaian ini, memberi penilaian itu. Itu yang membuat kacau segala-galanya dan membuat emosi segala-galanya, yang banyak harapan muncul di sini dengan selesainya pilkada akan selesai. Saya sangat meragukan. Terima kasih Pak Kwi.